Hai teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan menyimak informasi dari lembar cerita yang berjudul Bagaimana Kalau Tasku Terbuat Dari Kayu. Kita juga akan mendapatkan informasi tentang apa saja sifat-sifat dari benda padat. Dan kita akan belajar memilih bahan dasar untuk membuat suatu benda yang harus sesuai dengan fungsinya. Nah, teman-teman, yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Seperti yang aku katakan kemarin ya, hari ini kita belajar lagi ya bersama aku, Nisa, dan Kak Adi. Benar adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bahan dasar benda padat dan sifat-sifatnya tentunya. Ayah bunda yang baik, tolong ditemani ya adik-adik kelas 2 selama belajar ya. Ayo kita mulai pelajarannya Kak Adi. Ayo Nisa, tapi tunggu dulu. Sebelum memulai seperti biasa kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita. Ayo berdoa teman-teman. Nisa. Iya Kak Adi. Coba sekarang kamu jawab, hari apa dan tanggal berapa hari ini? Ayo teman-teman, kita jawab pertanyaan dari Kak Adi ya. Lihat kalender yang ada di rumah kalian. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Hebat! Jadi hari ini kita belajar apa Nisa? Tentang bahan dasar, benda padat, dan sifat-sifatnya Kak Adi. Oke, jadi sifat-sifat dasar benda padat itu apa saja Kak Adi? Nah, bahan dasar benda padat memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang halus, ada yang kasar, dan lain-lain. Oh, seperti misalnya meja ini ya. Meja adalah benda padat. Bahan dasar meja adalah kayu. Sifat kayu adalah berat. Tepat sekali, pinter kamu Nisa. Nah, sekarang adik-adik coba ya cari satu benda padat yang ada di sekitar kalian. Terbuat dari bahan dasar apakah benda itu? Apa sifat yang dimiliki oleh bahan dasarnya? Dan apakah berat, ringan, halus, atau kasar? Nah Nisa, sekarang ada berapa kertas karton yang ada di sini? Ada 5 kertas karton Kak Adi. Apakah kelima kertas karton ini memiliki sifat yang sama? Tidak Kak Adi. Kertas karton ini tidak memiliki sifat yang sama. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Lalu ada sifat apa lagi? Lalu ada sifatnya yang ringan Kak Adi. Betul kan Kak Adi? Betul Nisa. Wah, di bawah kertas karton ini ada balima yang akan kita bacakan teman-teman. Aku hitung ya. Baca yang keras ya teman-teman. 1, 2, 3. Pergi. Tidak. Mana? Naik. Jika. Hebat. Coba baca sekali lagi dengan lebih bersemangat Nisa. Pergi. Tidak. Mana? Naik. Jika. Menyenangkan sekali ya teman-teman. Sekarang aku mau baca cerita Kak Adi. Ayo ke kursi baca yuk. Ayo teman-teman. Ayo kita baca teman-teman. Bagaimana kalau tasku terbuat dari kayu? Bagaimana kalau tasmu terbuat dari kayu? Kayu itu berat. Kalau tasmu terbuat dari kayu, kamu akan lelah saat membawanya.
Kain kedap air adalah bahan yang tepat untuk membuat tas. Kain kedap air itu ringan dan tidak rusak saat terkena air. Bagaimana kalau kita membuat meja dari kain kedap air saja supaya ringan? Jika kita membuat meja dari kain kedap air, apakah meja itu akan bisa berdiri kokoh saat kamu menulis di atas meja? Kain kedap air bukan bahan yang bagus untuk membuat meja, tapi kain kedap air bagus untuk membuat tas, payung, atau jas hujan. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Cerita ini isinya tentang jika memilih bahan dasar untuk membuat benda harus sesuai dengan fungsinya, Kak Adi. Karena bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Tepat sekali Nisa. Kenapa untuk membuat tas kita tidak menggunakan kayu melainkan kain kedap air? Supaya tidak berat saat dipakai, karena kain kedap air itu ringan dan tidak mudah rusak saat terkena air. Betul kamu Nisa. Apa yang terjadi kalau kita membuat meja dari bahan kain kedap air? Mejanya tidak akan bisa berdiri kokoh. Lalu bahan kedap air bagus untuk membuat apa aja Nisa? Bahan kedap air bagus untuk membuat tas, payung, atau jas hujan. Bagus. Nah sekarang coba kamu jawab pertanyaan tadi. Kalau kamu mau membuat sepatu, bahan apa yang kamu pilih? Pastinya aku tidak akan memilih batu. Iya kan teman-teman? Karena batu itu berat. Untuk membuat sepatu, aku juga akan memilih bahan lunak yang kedap air. Kalau pakai tanah liat bagaimana? Tanah liat kan juga terbuat dari bahan yang lunak. Tapi tidak kedap air, Kak Adi. Kalau kertas? Sama Kak Adi, kertas juga tidak kedap air. Hebat. Karena kamu sudah membaca, berarti sekarang kita latihan ya. Ini maksudnya apa ya Kak Adi? Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak lengkap karena tanpa tanda baca sama sekali. Kamu harus meletakkan tanda baca seperti huruf kapital, tanda tanya, tanda koma, maupun titik. Lihat contoh Kak Adi ya. Kalimat nomor 1, bagaimana kalau tasmu terbuat dari kayu? Ini Kak Adi meletakkan huruf kapital B di depan dan tanda tanya di akhir kalimat. Aku mengerti Kak Adi. Sepertinya ini menyenangkan teman-teman. Ayo kita mulai. Dari nomor 2 ya. Contoh benda-benda kuat adalah meja, kursi, dan lemari. Huruf C adalah kapital, lalu ada tanda koma setelah kata meja dan kursi. Apalagi yang kurang ya teman-teman? Apa? Oh iya, tanda titik. Selalu di akhir kalimat dengan tanda titik ya teman-teman. Sekarang nomor 3. Bagaimana kalau tasmu terbuat dari kertas? Ini cukup diberi tanda tanya karena ini kalimat tanya. Apa teman-teman? Oh iya, huruf kapital. Selalu awali kalimat dengan huruf kapital ya teman-teman. Terakhir nomor 4. Kayu itu kokoh, berat dan awet. Kapital di awal kalimat, kemudian tanda koma setelah kata berat dan kokoh, lalu tanda titik di akhir kalimat. Aku sudah benar kan teman-teman? Iya, kamu benar Nisa. Hore!
Sekarang kita mau mencari jawaban perkiraan ya Kak Adi? Betul Nisa. Kamu cari jawaban perkiraan dari pengurangan kedua bilangan ini. 348 dikurang 219 sama dengan... Langkah-langkahnya masih sama seperti kemarin ya. Kita menghitung pengurangan bilangan ratusannya dulu. 300 dikurang 200 sama dengan berapa teman-teman? Hebat, sama dengan 100. Kemudian kita membulatkan bilangan puluhannya, yaitu 48 dan 19. 48 bisa dibulatkan menjadi berapa ya teman-teman? 50. Tepat sekali teman-teman. Bilangan puluhan berikutnya yang harus kita bulatkan adalah 19. Ini cukup mudah ya teman-teman. 19 bisa dibulatkan menjadi 20. 50 kurang 20 sama dengan 30. Sekarang baru kita melakukan penjumlahan dari kedua hasil tadi. 100 ditambah 30 sama dengan berapa teman-teman? Betul, jadi hasil jawaban perkiraan dari 348 dikurang 219 sama dengan 130. Wah, hebat ya Nisa. Mencari jawaban perkiraan dari hasil pengurangan juga sudah bisa kamu ya. Nah, sekarang coba kamu cari jawaban yang sebenarnya Nisa. 129 Kak Adi. Hah? Cepet banget kamu. Dari mana kamu tahu itu? Dari sini Kak Adi. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 130 dikurang 1 sama dengan 129. Sebentar Nisa. 2 ini dari mana? 1 ini dari mana? 2 adalah bilangan yang ditambahkan untuk membulatkan 48 ke 50. 1 adalah bilangan yang ditambahkan untuk membulatkan 19 ke 20. Jawaban perkiraan dikurangi hasil pengurangan dari 2 bilangan tambahan ini. Hasilnya adalah jawaban sebenarnya. Wah, luar biasa kamu Nisa. Kak Adi baru tahu loh cara ini. Berarti besok gantian ya, kamu yang ngajari Kak Adi. Teman-teman, Kak Adi ini hanya merendah loh. Kak Adi sebenarnya sudah tahu cara ini. Apa teman-teman? Teman-teman mau belajar yang lain lagi Kak Adi? Nah, baiklah adik-adik. Sekarang coba perhatikan karpet ini. Kalau karpet ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, lalu salah satu bagian diarsir seperti ini. Maka bagian yang diarsir bernilai berapa Nisa? Bernilai 1/4. 1/4 itu artinya apa? 1/4 artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Betul kan teman-teman? Iya, betul. Ini kalian sudah pelajari ya sebelumnya. Sekarang perhatikan ini. Pada 4 bagian yang sama besar di karpet ini, kalau yang diarsir 2 bagian, maka 2 bagian yang diarsir bernilai 2/4. Artinya 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jika karpet ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, 2 yang bagian diarsir bernilai 2/3. Artinya 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Lalu jika karpet ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, 4 bagian yang diarsir bernilai 4/5. Artinya 4 bagian dari 5 bagian yang sama besar.
Berarti kalau karpet dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, 3 bagian yang diarsir akan bernilai 3/8 ya Kak Adi? Benar sekali. Berarti kamu udah mengerti ya Nisa? Teman-teman juga sudah mengerti kan? Sudah Kak Adi, teman-teman minta belajar yang lain lagi nih. Oke, sekarang kalian akan belajar untuk menentukan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, perhatikan bagian yang diarsir pada masing-masing karpet. Nah, bagian yang diarsir pada karpet yang pertama bernilai 1/2. Lalu, bagian yang diarsir pada karpet kedua bernilai 1/4. Kemudian bagian karpet bernilai 1/2 lebih besar dari bagian karpet bernilai 1/4. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/4. Berikutnya Kak Adi. Nah, berikutnya bagian yang diarsir pada karpet pertama bernilai 1/3. Bagian yang diarsir pada karpet kedua bernilai 1/5. Mana yang lebih kecil? Bagian karpet yang bernilai 1/5. Betul sekali. Siap latihannya Nisa? Siap Kak Adi. Kalian siap juga kan teman-teman? Nah adik-adik, seperti kemarin ya, Kak Adi meminta Nisa untuk menjawab pertanyaan. Kali ini Nisa harus memberi arsir pada kotak-kotak sesuai dengan petunjuk Kak Adi. Pertanyaannya cuma 2 kok. Kalian bisa? Sudah Kak. Wah, Kak Adi baru mau mengajak teman-teman kamu yang ada di rumah untuk ikut menjawab Nisa. Maaf ya teman-teman, kalian periksa saja jawabanku. Sudah betul atau belum? Nah adik-adik, apakah Nisa menjawab dengan benar semua pertanyaan ini? Sudah benar teman-teman? Iya, kamu benar Nisa. Dari kedua pecahan ini, mana yang lebih besar? Pecahan 6/8 Kak Adi. Benar, 100 buat kamu Nisa. Halo teman-teman, selamat pagi. Menyenangkan ya belajar bersama Nisa dan Kak Adi. Pastinya kalian sudah belajar banyak kan hari ini? Wah, bagus. Lihat ini teman-teman. Bagus-bagus semuanya kan? Tas ini aku lukis pada hari Senin. Kalau yang ini aku hias dengan lakban waktu hari Selasa. Tas ini kalian pasti masih ingat kan? Aku tempelkan benda-benda lucu kemarin. Inilah proyek akhir minggu kita teman-teman, menghias tas. Ada 4 cara untuk menghias tas kalian. Sudah aku ulangi 3 kali ya. Apa saja caranya? Kalian juga sudah melihat hasilnya kan? Hari ini aku mau mendekorasikan tas dengan kancing. Bahannya tentu saja kancing-kancing aneka warna. Jangan lupa lem yang kuat juga ya, supaya kancing-kancing yang dipasang tidak mudah lepas. Karena besok libur, artinya akhir pekan kita lebih panjang teman-teman. Kalian juga punya waktu lebih banyak untuk menghias tas. Dihias yang bagus ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dah. Nah, bagaimana Nisa? Menyenangkan tidak pelajaran hari ini? Menyenangkan sekali Kak Adi. Seru Kak Adi menemani aku belajar dengan cara yang berbeda dari hari kemarin. Terus belajar apa aja tadi kamu? Tadi kita membahas tentang sifat benda padat. Ada yang kasar, halus, berat, ringan, kasar, lembut, dan sebagainya. Kamu juga baca cerita kan tadi? Iya Kak, ceritanya berjudul Bagaimana
kalau tasku terbuat dari kayu. Lalu aku juga membaca 5 kata yang ada di balik kertas karton dan memberi tanda baca pada kalimat. Membuat jawaban perkiraan dari soal pengurangan dan belajar tentang pecahan juga. Terima kasih ya Kak Adi sudah temani aku belajar kemarin dan hari ini. Sama-sama Nisa. Semoga pelajaran hari ini berguna buat kamu ya. Besok kita libur teman-teman. Libur! Akhir pekan kita akan lebih lama nih. Aku juga mau membuat proyek akhir minggu seperti Ana menghias tas. Nah, adik-adik, Senin depan acara ini akan kembali menemani kalian semua belajar dari rumah. Jadi, jangan lewatkan ya. Betul teman-teman, saksikan terus ya. Sampai jumpa ya adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Nah, teman-teman di rumah, sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya ya. Jangan lupa gunakan selalu masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja.